Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Andika dari Tekom 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami dan menjelaskan konsep hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk menjelaskan asas, hukum, dan istilah ketenagakerjaan. Yang ketiga ada untuk memahami kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum di Indonesia. Oke, langsung saja ke poin-poinnya. Yang pertama ada pengertian hukum ketenagakerjaan. Pengertiannya itu ada hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Yang kedua ada asas-asas hukum ketenagakerjaan. Asas-asas hukum ketenagakerjaan itu ada beberapa. Yang pertama ada asas keadilan, yang kedua ada asas keseimbangan, yang ketiga ada asas kemanusiaan, yang keempat ada asas perlindungan, yang kelima ada asas kepastian hukum. Berikutnya adalah istilah dalam ketenagakerjaan. Jadi istilahnya itu adalah kayak buruh umumnya digunakan dalam bentuk konteks pekerja sektor informal. Ada juga pekerja, istilah umumnya untuk orang yang bekerja. Ada juga pegawai itu biasanya digunakan untuk pekerja sektor pemerintahan. Juga karyawan, biasanya karyawan itu digunakan dalam sektor swasta. Ada juga berikutnya kedudukan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum perdata yang bersifat khusus yang mengatur hubungan kerja serta melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dan pemberi kerja dalam sistem hukum nasional. Ada juga berikutnya peraturan yang terkait. Ada di UUD 1945 pasal 27 ayat 2. Ada juga dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada juga di UU Cipta Kerja, ada juga di PP dan Permenaker terkait. Selanjutnya ada juga di kesimpulannya itu hukum ketenagakerjaan sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang. Pemahaman terhadap konsep, asas, dan istilah dalam hukum ketenagakerjaan akan membantu mahasiswa dalam praktik hukum di masa depan nanti. Mungkin segitu saja dari saya. Ini saya akan membahas presentasi tentang hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dari PHK. Mungkin langsung aja ke tujuan pembahasan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada satu, untuk memahami konsep hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Yang kedua ada menjelaskan PHK dan bentuk-bentuknya. Langsung aja mungkin ke poin-poinnya. Poin yang pertama ada pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Poin yang kedua ada pihak-pihak dalam hubungan kerja. Pihak-pihak itu kayak pekerja atau buruh, orang yang bekerja menerima upah. Ada juga yang kedua itu ada pengusaha atau majikan, yang pihak
yang mempekerjakan pekerja dan membayar upah. Ada juga poin yang ketiga, jenis-jenis hubungan kerja. Jenis-jenisnya itu ada yang ke satu, perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disingkat PKWT. Yang kedua ada juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu, biasa yang disingkat PKWTT. Ada juga yang keempat, hak dan kewajiban pekerja. Haknya itu ada menerima upah, perlindungan kerja, jaminan sosial. Kewajibannya ada juga dari melaksanakan pekerjaan, menaati peraturan perusahaan. Yang berikutnya ada yang kelima, ada hak dan kewajiban pengusaha. Haknya itu yang pertama meminta hasil kerja, menetapkan aturan kerja juga. Kewajibannya membayar upah, memberikan jaminan sosial, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Pengertian dari PHK berikutnya. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Ada juga berikutnya alasan PHK. Alasan PHK itu ada beberapa, ada juga alasan perusahaan yang tutup, efisiensi, ada juga pelanggaran disiplin berat, permintaan pekerja juga biasanya, atau masa kontrak yang habis. Bentuk-bentuk PHK ada beberapa, ada PHK sukarela, ada PHK karena kesalahan pekerja juga, ada PHK karena efisiensi, ada juga PHK keadaan yang memaksa. Mungkin langsung aja ke kesimpulannya. Kesimpulan itu pemahaman yang baik tentang hubungan kerja dan PHK penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil antara pekerja dan pengusaha. Mempresentasikan tentang konsep perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Tujuan pembelajarannya agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis dan menjelaskan konsep perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Definisi, syarat, dan isi perjanjian kerjanya itu ada definisi perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban. Syarat sahnya itu ada kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, ada juga adanya pekerjaan dan tidak bertentangan dengan hukum. Ada juga isi itu ada hak dan kewajiban, waktu kerja, gaji, dan jangka waktu perjanjian dan lain-lain. Ada juga jenis dan bentuk perjanjian kerja. Jenis perjanjian kerja itu ada dibagi dua menjadi perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disingkat PKWT. Ada yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disingkat PKWTT. Ada juga bentuk dibagi dua, ada yang satu ada yang tertulis wajib untuk PKWT, dua ada lisan hanya untuk PKWTT dalam kondisi tertentu. Mungkin segitu saja buat pembahasan konsep perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan.